sampaikan, kita punya visi yang sama, kita punya cita-cita yang sama, kita punya harapan yang sama tentang masa depan generasi kita ke depan. Bahwa kita membayangkan generasi ke depan itu adalah generasi yang selain pecinta Al-Quran, mereka juga adalah generasi yang tangguh menghadapi gelombang perubahan kehidupan, saya kira seperti itu. Kami dari awal ketika memproses pendirian LSP itu tentu saja tidak bermula dari ruang kosong ya. Artinya ada sabab musabab kenapa kemudian Darul Quran mendirikan LSP yang khusus menyertifikasi guru Al-Quran. Ada beberapa hal ya yang menjadi dasar. Ini kira-kira latar belakang lah, bahwa dulu Darul Quran itu Kiai Yusuf fokus pada pendirian dan pengembangan lembaga-lembaga Darul Quran. Kita ada misalnya pesantren tahfidz, kemudian ada juga pesantren takhusus Darul Quran, kemudian ada rumah tahfidz, ada juga entitas lembaga pendidikan lainnya. Nah, seiring berkembangnya waktu, ternyata alhamdulillah direspon cukup positif oleh masyarakat luas, lalu menjamurlah apa yang namanya rumah tahfidz itu. Setidaknya menurut data yang kami ada itu, setidaknya ada 1.200 rumah tahfidz yang berafiliasi langsung dengan Darul Quran, dan totally bisa sampai 8.000 Pak. Nah, tentu saja ini satu sisi patut disyukuri dan wajib disyukuri ya. Tetapi belakangan kemudian Kiai Yusuf dan pimpinan di Darul Quran mulai berpikir bagaimana kemudian jumlah lembaga pendidikan Al-Quran baik pesantren tahfidz maupun rumah tahfidz itu yang sudah sangat banyak, bagaimana kalau kemudian kita isunya digeser, isunya bukan sekadar menambah jumlah, bahwa menambah jumlah tentu itu juga tetap menjadi fokus, tapi kita geser lagi dengan penguatan mutu pendidikan Al-Qurannya. Dan saya kira ini juga tadi ada irisannya dengan Nurul Falah yang juga konsen ke arah sana. Harapannya adalah bahwa lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran yang dalam pengalaman kami itu sudah cukup ramai, lalu mari kita tingkatkan mutu pendidikan Al-Quran. Nah, dalam rangka kerja-kerja penguatan mutu pendidikan, tentu salah satu yang harus disasar adalah guru. Penguatan mutu guru menjadi prasyarat dalam kerja-kerja penguatan mutu pendidikan itu sendiri. Sehingga ketika Darul Quran ingin menguatkan mutu pendidikan Al-Qurannya, maka mau tidak mau harus dilakukan upaya-upaya penguatan mutu gurunya, mutu guru Al-Quran. Nah, ini pertama. Yang kedua, selain mutu guru yang harus menjadi sasaran utama, yang tidak kalah penting menjadi sasaran kami adalah para pengelolanya, para manajernya, para kepalanya. Itu sebabnya ketika kita sudah sedikit banyak petakan ya, bahwa dalam rangka menguatkan mutu pendidikan yang kita sasar, setidaknya kita bisa tambahkan menjadi semakin banyak, tapi kita akan fokuskan kepada dua entitas ini. Pertama gurunya, yang kedua adalah pengelolanya atau dari manajernya atau kepala. Dari sini kemudian kita berpikir melalui instrumen apa kerja-kerja penguatan mutu guru dan pengelola lembaga pendidikan ini akan kita tempuh. Lalu kemudian ringkas cerita, mohon maaf Kiai kalau terlalu panjang saya ngomongnya. Lalu kemudian pilihan sertifikasi menjadi hal yang kami pilih. Pertama, tentu saja kita juga membaca konteks global bahwa di negara-negara lain yang paling dekat misalnya Malaysia dan lain sebagainya, sertifikasi guru Al-Quran, sertifikasi bahkan dai dan lain-lain itu sudah lebih dulu berlangsung di sana, dan di Indonesia belum ada. Sehingga ringkas cerita, kita akan gulirkan program sertifikasi untuk guru Al-Quran dan pengelola lembaga Al-Quran. Lalu beberapa dalil yang kita coba ajukan, kenapa kita melangkah ke sana. Yang pertama, ini saya kira ini kenapa sertifikasi ini dari yuridis, saya kira normatif, ini tidak terlalu ini ya.
Kenapa ini kami munculkan dalil-dalil ini? Karena ternyata, Kiai, mohon izin, ternyata kami di internal Darul Quran sendiri di awal-awal hendak menggulirkan program ini tidak kemudian langsung satu suara ya. Dan ini saya kira bagus, artinya ada dinamika yang cukup hangat. Lalu kemudian kesimpulannya kami tetap harus maju di jalan ini. Misalnya dulu kami ditanya, kenapa harus melakukan sertifikasi? Padahal membaca Al-Quran, mohon maaf, secara terbata-bata saja dapat pahala, banyak pula. Kenapa kemudian harus sertifikasi? Ini kan bagaimana kira-kira begitu? Lalu, wah iya juga ya, artinya itu dinamika dulu di awal kami melangsungkan usaha-usaha ini. Lalu kami juga tentu ingat ya pelajaran-pelajaran waktu kita ngaji kepada para kiai bahwa lazimnya atau seyogianya sebagai seorang aktivis pendidikan Al-Quran bukan dalil itu yang dipakai, bahwa walladzi yatata'u fihi wa alaihi syaqqun falahu ajron. Itu benar, Kanjeng Nabi menyampaikan itu, tapi agaknya dalil ini akan lebih cocok untuk masyarakat umum. Bagi seorang guru, masa ia mencukupkan diri dengan dalil ini? Saya kira kan mesti didiskusikan. Lalu kemudian kami menemukan beberapa nukilan dari pesan-pesan Kanjeng Nabi. Dan ini nanti kami juga tidak dalam kapasitas untuk mengomentari cuplikan-cuplikan hadis ini, tapi paling tidak ini beberapa landasan kenapa kami tetap maju di jalan ini. Bahwa yang pertama, Kanjeng Nabi memesankan Allah itu menyukai ketika seseorang melakukan kerjaan apa saja, dia melakukannya dengan mutqin. Nah, istilah mutqin inilah yang kemudian kalau kita kontekskan ke dalam ke zaman sekarang, itu ya kompeten. Ini tentu dari umum saya kira. Ini mohon maaf ya, kami sengaja sering share mengenai ini, salah satu tujuannya untuk mendapatkan koreksi. Jika kemudian ada hal-hal yang tidak patut, kami tentu saja harus memperbaiki, sehingga kami menyampaikan hal ini. Yang kedua adalah ini yang mungkin yang lebih dekat dengan program sertifikasi guru Al-Quran. Ini hadis ini kami diajarkan oleh Dr. Ahsin Saho ketika kami menyusun standar kompetensi itu, Kiai. Beliau menyampaikan hadis ini, menukil hadis ini, bahwa di dalam hadis ini yang kira-kira berarti, wahai para sahabat, pelajarilah oleh kalian semua Al-Quran pada 4 sahabat ini, Abu bin Mas'ud dan seterusnya itu. Kiai Ahsin dawuh bahwa statement Kanjeng Nabi melalui hadis ini pesannya jelas. Ini adalah praktek sertifikasi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Karena statement ini berarti Nabi menggaransi bahwa 4 sahabatnya yang mulia ini benar-benar kompeten terhadap Al-Quran, terkait Al-Quran, sehingga orang lain yang mau belajar Al-Quran, belajarlah kepada mereka. Ini dalam penjelasan Kiai Ahsin demikian. Lalu dalil ketiga itu mencirikan atau memesankan tradisi sanad. Yang keempat tentu tadilah saya kira Al-Quran kalau tidak diajarkan oleh orang yang benar maka sangat kurang baik begitu, tidak baik. Ini beberapa katakanlah dalil yang menjadi inspirasi kami untuk tetap berproses melangsungkan sertifikasi. Lalu setelah kami menemukan basis teologisnya begitu, kami kemudian tentu saja melakukan silaturahim ke Kementerian Agama, ke Kemenaker, ke BNSP seperti Pak Kiai sampaikan. Nah, lalu ternyata kami harus punya standar kompetensi. Jadi kami bisa sampaikan di dalam sistem sertifikasi nasional ada yang kita sebut sebagai SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Artinya satu standar kompetensi yang diberlakukan secara nasional. Dan ini
stempel atau diketok palu oleh kementerian terkait. Kalau dalam hal ini mungkin Kementerian Agama ya, Kementerian Teknis istilahnya. Nah, selain SKKNI, juga di dalam sistem sertifikasi dikenal istilah SKK. SKK itu adalah standar kompetensi khusus. Nah, di sinilah kemudian kami membaca semacam pintu keluar ya, jalan keluar untuk kemudian kami bisa menunaikan hasrat kami melakukan sertifikasi, yakni dengan menyusun standar kompetensi khusus. Nanti yang memproses menjadi SKKNI tentu bukan domain kami, tapi itu menjadi domain Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, kemarin nanti kita bisa sampaikan perihal komunikasi dengan Kementerian Agama. Nah, sekarang waktu itu kami punya tugas menyusun SKK. Nah, di dalam menyusun SKK ini, alhamdulillah kami di sini sangat terbantu dengan adanya Markaz I'dad wa Ta'hil Muallimil Quran wal Ijazah Bisanad Darul Quran. Jadi satu lembaga khusus yang melakukan kaderisasi calon guru di Darul Quran. Di dalamnya ada masyayikh dan lain-lain. Nah, embrio SKK yang kami miliki adalah embrionya dari kurikulum markaz ini. Apakah kemudian kami merasa cukup dengan standar yang kami susun sendiri? Tentu saja tidak. Oleh karena itu kemudian setelah itu kami lakukan kegiatan yang kita sebut FGD, Focus Group Discussion, yang di sana melibatkan para pakar, para masyayikh, baik internal maupun eksternal dari Quran. Di sanalah kami tadi sebut misalnya Kiai Ahsin, Dr. Mukhlis Hanafi, Dr. Fakhrul Rozi, dan beberapa dokter dari PT IKI dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian kita selesai, close, lalu kita berproses ke BNSP dan alhamdulillah kita sudah mendapat lisensi dari BNSP. Saya kira dilanjutkan ini ada ini. Nah, ini sertifikat lisensi yang LSP Darul Quran sudah dapat dari BNSP. Yang dengan lisensi ini artinya kami punya hak untuk melakukan asesmen, untuk melakukan uji kompetensi. Kepada siapa? Yang pertama tentu saja kepada internal Darul Quran. Oleh karena itu, tahun kemarin alhamdulillah kami sudah mengasesmen 1.280 santri untuk kelas 9 dan untuk kelas 12. Dan siapa lagi yang dapat kami asesmen selain santri maupun selain guru-guru di Darul Quran dan selain SDM Darul Quran? Maka di sana ada ketentuan bahwa LSP kami berpeluang melakukan asesmen kepada institusi di luar Darul Quran. Nah, dalam konteks inilah kemudian kami kemarin nyampaikan ke Pak Yai Ali bahwa kami berharap ingin kayak semacam menawarkan bagaimana kalau kemudian kerja-kerja yang aktif, strategi, sistematis, yakni mengkader guru-guru Al-Quran, meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya begitu, lalu ditambahin atau dikatakanlah dilengkapi begitu, dilengkapi. Bagaimana kalau kemudian calon-calon guru ini juga mendapatkan pengakuan dari negara melalui uji kompetensi LSP ini, sehingga di samping mereka memiliki kompetensi yang memadai, tetapi juga yang bersangkutan memiliki kayak tadi disebut sertifikat yang sah dari negara, dan sertifikat itu menyebut bahwa yang bersangkutan benar-benar kompeten di bidang A, B, C, dan lain. Dalam rangka melakukan asesmen, lalu mungkin pertanyaannya perihal apa yang di-asesmen? Nah, lalu inilah yang di dalam BNSP disebut dengan skema. Skema itu boleh dibilang
instrumen asesmen terkait dengan profesi tertentu dan mencirikan unit-unit kompetensi yang khas. Jadi kami memiliki 6 skema yang saat ini sudah kita praktekkan asesmennya kepada teman-teman, baik guru maupun santri di kami. Apa itu 6 skema? Tahsin mubtadi, tahsin mutawasid, ini level tentu saja ya. Tahsin muda, tahsin madya, tahsin. Nah, masing-masing skema ini mencirikan unit-unit kompetensi yang harus dikuasai. Apa unit-unit kompetensinya? Ini nanti bisa kita diskusikan lagi. Sehingga harapannya sekali lagi sebagai penutup, sebagai akhiran dari saya, kami ada 6 skema. Dalam konteks Darul Quran, santri kelas 9 itu untuk tahun pertama, karena ini kan guliran baru ya, program sertifikasi kan masih baru, sehingga kami tidak ingin santri juga kaget. Kami sepakat bahwa santri kelas 9 ikut asesmennya di skema tahsin mahir, karena dia hanya mensyaratkan hafal juz 30. Apakah ke depan akan ditingkatkan? Ya, sesuai dengan penguatan pembelajarannya tentu saja. Lalu yang untuk SMA di mana? Boleh jadi nanti di tahfidz mutawasid atau bahkan tahfidz mahir. Inilah yang kemudian kami sampaikan juga ke beberapa pihak. Misalnya yang terakhir kami ketemu dengan Pak Direktur, Pak Dr. Waryono, kemudian sekarang kan kita punya kasubdit baru Pak ya. Dr. Mahrus. Kemarin kami sharing dengan beliau dan agaknya direspon dengan sangat positif. Oleh karena itu dalam pertemuan kali ini, jika berkenan kira-kira seperti itu, semoga kita bisa berkolaborasi, salah satunya di sisi ini. Nanti kita tentu saja bisa tingkatkan kolaborasi dan sinergi di berbagai aspek yang lainnya, karena seperti Kiai sampaikan tadi, kita insya Allah punya visi yang sama, punya cita-cita yang sama, punya harapan yang sama, dan lain sebagainya. Ini waktu itu kami full assessment, asesornya ternyata Gus Hayid dan Pak Giantoro, dan kemudian ini dokumentasi saat witness itu asesmen perdana yang disaksikan langsung oleh orang BNSP waktu itu Pak Miftah